Innama yakhrumu riba fi naqdin. Riba itu hanya berlaku di dalam dua hal, yaitu satu naqdin, emas dan perak. Nomor loro wa makusida litukmin, suatu barang yang memang dimaksudkan untuk dimakan atau dijadikan konsumsi oleh manusia. Konsumsi oleh manusia, baik itu makanan pokok atau sekedar nyamian atau sekedar digunakan pengobatan. Kalau barang tersebut tidak tertentu kepada adami, walaupun juga digunakan adami, yakni seimbang, itu nanti tidak termasuk riba. Entah seperti daun ketela niku kira-kira antara kebutuhan manusia dengan binatang lebih banyak mana itu? Produkir kira-kira terbudi itu? Banyak binatang insyaallah. Nanti hukumannya riba gini, hal-hal yang khusus untuk adami, baik tujuan dan didapatkan, ini riba. Ya, seperti nasi ini tujuannya untuk adami dan yang memperoleh, yang mengkonsumsi juga banyak adami. Kedua, khusus adami, khusus manusia, tujuannya memang untuk manusia dan kebanyakan digunakan untuk manusia. Seperti sawi itu digunakan manusia dan kebanyakan untuk manusia, walaupun sebagian digunakan untuk burung. Kangkung. Terus ketiga, hal yang khusus pada manusia dengan kosdan, tapi di dalam penggunaannya diproduksi untuk manusia, namun penggunaannya sama antara manusia dengan selain manusia, seperti gaplek. Sekarang digunakan untuk manusia dan sapi sama, imbang. Tapi aslinya diproduk untuk manusia, itu juga riba. Atau yang ketiga, khusus untuk adami, namun kebanyakan dikonsumsi oleh selain adami, itu juga termasuk riba. Misalnya ketan hitam ini untuk adami, kemudian di daerah yang banyak burung kutut akhirnya banyak dikonsumsi oleh burung, itu termasuk riba. Kalau tidak difungsikan untuk adami tapi kebanyakan ya juga digunakan adami, seperti krokot itu kan tidak digunakan adami, tapi juga banyak digunakan adami, yaitu digunakan untuk pengobatan, itu tidak termasuk riba. Daun sirsat itu kan tidak digunakan untuk adami, walaupun banyak digunakan adami dalam rangka untuk mengobati kista. Itu juga tidak termasuk riba. Dan lain sebagainya. Pokoknya yang penting melihat produknya itu diproduk untuk manusia atau bukan, gitu saja. Kalau kedua-duanya imbang, itu tidak termasuk riba. Itu dari sisi makanan. Berarti hanya ada dua, yaitu dua jenis, yaitu nakdun, kedua makanan. Nakdun itu ada dua, nukut itu ada dua, yaitu satu emas, kedua perak. Walaupun mata uang itu lebih laku daripada emas, daripada perak, tetap tidak bisa dikatakan riba, sebab riba itu hukum ta'abudi. Hukum ta'abudi. Karenanya kalau tidak termasuk riba, menukarkan uang sama uang no problem. Seperti pada zaman bulan Syawal,
pada hari raya ini biasa orang yang menukarkan uang yang baru-baru 20 ribuan atau 5 ribuan atau yang tingkatan bawah 2 ribuan, 100 ribu ditukar 90 ribu, berarti laba 10 ribu. Ini enggak masalah. Kenapa enggak masalah? Karena uang itu bukan termasuk ribawi, walaupun kedudukannya seperti emas, tapi kan bukan emas. Nah, bukan emas juga bukan perak. Ini tidak termasuk, tidak tergolong riba. Nah, kecuali kemarin itu yang fatwa haramku MUI Mojokerto yang mengharamkan. Tapi dulu tahun kemarin tidak ada yang fatwa itu. Karena kemarin sibuk dengan fatwa sholat hari raya, apa tidak sholat hari raya dengan sholat hari raya di rumah, distancing dan lain sebagainya kemarin. Yes. Nah, kemudian kaidahnya dari ribawi ini, kalau memang ilatnya misalkan dua, nakdun dan makanan. Kalau jenisnya dari nakdun hanya dua, emas dan perak. Kalau yang putih itu apa ya emas. Nah, kalau dikatakan emas ya emas putih berarti ya emas. Emas putih. Walaupun biasanya yang putih itu bukan emas tapi Cino. Nyeluk kan duduk emas ya Cino. Emas sih biasanya rada kuning-kuning. Rada coklat ya emas. Kalau di situ sama ilat, terus sama jenis, sama ilat sama jenis, yaitu seperti emas sama emas, itu sama ilat sama jenis. Perak sama perak, itu sama ilat sama jenis. Gabah sama gabah, itu sama ilat sama jenis. Itu syaratnya 3. Syaratnya bisa lepas dari riba, yakni tidak haram, itu ada 3. 1, ukurannya sama. Kedua, dibayar cash, nggak diutang. Ketiga, serah terima di tempat akad. Nah, ini kadang-kadang terjadi di masyarakat, menukarkan gabah dengan gabah yang lain dalam rangka untuk digunakan wenih, biasanya ngoten. Nah, itu jangan ditukarkan sama ditukarkan. Kalau ditukar sama tukarkan, gabah sama gabah, ya syaratnya harus 3, berarti ukurannya sama. Ditaker perang sak gembreng ya sak gembreng, terus tidak boleh diutang dan harus diserah terimakan di majelis. Itu sering terjadi di masyarakat. Nah, yang semacam itu gak apa-apa, kalau tidak semacam itu riba. Kalau termasuk gabah sama gabah. Kalau gabah sama kangkung misalnya, itu syaratnya 2. Yakni sama ilatnya beda jenis. Sama ilat sama beda jenis itu seperti emas dan perak. Ini beda jenis, aku sama ilat tapi beda jenis. Ini syaratnya hanya 2. Yaitu harus cash dan serah terima di majelis, di tempat akad. Boleh satu lebih banyak daripada yang lain. Ya sudah barang tentu kalau perak ya lebih banyak daripada emasnya. Masa perak lebih banyak, atau emasnya lebih banyak daripada perak, yang nggak bisa, kecuali kalau emas ajaib. Nah ini perak ajaib itu nanti bisa dibeli dengan mahal. Karena emasnya Jokowi, emasnya Gus Dur, sebenarnya kan ya mahal-mahal itu. Kopiahnya aja 10 juta.
Kopiah itu bisa laku 10 juta. Ini karena bekas dipakai gitu saja loh. Kayak mahal. Terus kalau sama jenis, sama ilat, syaratnya 3, emas sama emas, perak sama perak, gabah sama gabah, syaratnya 3 yaitu ukurannya sama, tidak diutang berarti harus cash, dan diserah terimakan di majelis. Dan kalau berbeda jenis tapi sama ilat seperti perak sama emas, syaratnya hanya 2, yaitu dibayar cash dan serah terima di majelis. Yang satu lebih banyak daripada yang lain, no problem. No problem, tidak apa-apa. Kalau beda ilat, beda jenis, seperti menukarkan emas dengan beras, itu tidak ada persyaratan sama sekali kecuali syarat normal sebagaimana jual beli biasa. Itu untuk riba. Nah, kemudian tadi termasuk dikatakan riba nasa dan fadl, yaitu hutang. Seperti orang yang menghutangkan uang dibayar dengan lebih, tapi disyaratkan di dalam akad. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena orang yang hutang itu konstruksinya untuk menghutang ini konstruksinya untuk membantu kepada orang yang sangat membutuhkan. Makanya dalam hadis dikatakan menghutangi itu lebih banyak pahalanya dibandingkan sedekah. Kenapa? Karena menghutangi itu sangat dibutuhkan. Kalau sedekah kadang tidak dibutuhkan. Tapi kecuali kalau sedekah itu hal yang sangat dibutuhkan, yaitu hutangan yang dibebaskan, yaitu lebih banyak. Wa anta saddaqu fa huwa khairul lakum. Wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Ketika orang yang punya hutang kepada kamu itu lagi pandemi, lagi usrah tapi sulit, ya harus kamu tunduk, harus kamu tunda. Akan tapi wa anta saddaqu fa huwa khairul lakum, kalau kamu mau membebaskan lebih baik. Lah di dalam hutang itu tidak boleh ditambahi karena konstruksinya adalah membantu orang yang sangat membutuhkan. Orang yang kecepit jangan dicepit lagi. Orang yang sudah susah jangan dipersusah. Al-musyaghar la yusyagharu. Barang yang sudah remeh jangan diremehkan lagi. Orang yang sudah berat jangan diperberat. Orang yang sibuk jangan sibuk dan lain sebagainya. Nah, karena hutang itu orang kepepet, jangan ditekan. Itu konstruksi. Nah, beda hutang di bank. Beda di bank itu bukan konstruksinya untuk belas kasihan, untuk menolong pada orang yang sangat membutuhkan, enggak. Tapi hutang di bank itu lebih dekat digunakan untuk bisnis. Makanya yang hutang itu bukan orang yang melarat-melarat, tapi orang yang kaya-kaya. Wong sugih-sugih yang punya hutang di bank itu. Nah, itu konstruksinya bukan hutang, tapi konstruksinya seperti kirot, yaitu bagi hasil, karena tidak untuk kebutuhan yang mendesak, yang urgent, tapi untuk kepentingan pengembangan
iku. Yes. Makanya perlu ada laba yang harus diserahkan kepada bank. Konstruksinya beda seperti itu. Kabainah wilahmin bihayawanin. Termasuk itu riba tadi, riba nasa. Termasuk juga tidak boleh menjual daging dengan hayawan. Dagingmu itu saya ganti kambing saya, atau kambing saya ini kamu tukarin ya apa ya? Kamu ijolin, kamu gantiin daging aja 1 kintal. Itu tidak boleh. Karena ada larangan untuk menjual daging dengan hayawan, dengan sapi. Rawahu Turmudi, linayan dalik rawahu Turmudi, karena ada larangan gini kuliah Nabi sallallahu alaihi wasallam nahaan bai'il lahmi bil hayawan. Kemudian kita teruskan itu